Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sori Pada Martua Lubis, salah satu mahasiswa Cyber Asia dengan program studi manajemen. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perekonomian Indonesia dengan materi pendapat atau perspektif langkah pemerintah terhadap aspek kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Yang pertama, mengenai aspek kebijakan fiskal, kinerja ekonomi Indonesia selama kurun waktu 2004 sampai 2013 cukup menggembirakan. Strategi pembangunan pro growth, pro job, dan pro fur telah menunjukkan hasil yang positif. Hasil tersebut ditandai dengan pertumbuhan yang stabil dan relatif tinggi dibanding negara kawasan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dan stabil, banyak kalangan yang meragukan Indonesia yang saat ini masuk dalam kelompok negara middle income mampu masuk dalam kelompok negara high income, masuk negara yang sukses beralih dari kelompok lower income menuju middle income. Namun setelah masuk ke dalam kelompok negara middle income, mereka tidak mampu lagi pindah ke dalam kelompok negara high income atau dikenal dengan istilah middle income trap. Keraguan ini bukan tanpa dasar. Indonesia pada tahun 1993 telah mampu beralih status dari kelompok low income ke kelompok middle income. Akibat krisis tahun 1998, Indonesia kembali masuk ke kelompok low income, memerlukan waktu 5 tahun untuk kembali masuk dalam kelompok middle income lagi. Tulisan ini mengulas bagaimana proses perjalanan beberapa negara dalam bertransformasi menjadi negara maju. Apakah Indonesia mampu lolos dan keluar dari kelompok negara middle income? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidaklah mudah, namun demikian paparan pengalaman negara lain dalam proses menjadi negara maju, kondisi perekonomian Indonesia, dan prognosis perekonomian di ke depan dapat dijadikan sinyal apakah Indonesia mampu lolos dari middle income trap. Berdasarkan hasil analisis, proses suatu negara menuju negara high income adalah suatu proses perencanaan jangka panjang dengan sasaran yang terukur. Berikutnya, yang ketiga, memperkuat kesehatan APBN. Sebagai pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan KEM PPKF, Roni sendiri menceritakan 3 hal utama yang membedakan penyusunan arah kebijakan fiskal tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, kebijakan fiskal tahun 2023 disusun saat pandemi COVID-19 telah menginjak tahun ketiga dan diyakini memasuki tahap transisi ke endemi. Oleh karena itu, rancangan kebijakan fiskal diyakini memasuki tahap transisi ke endemi. Oleh karena itu, rancangan kebijakan fiskal didesain searah dengan tahapan transisi tersebut. Yang kedua, ekonomi global sedang dalam gejolak dan ketidakpastian tinggi. Kita melihat ada 2 tantangan besar yang sedang dihadapi saat ini, yaitu lonjakan inflasi global yang tinggi, terutama akibat perang Rusia-Ukraina, dan percepatan penetapan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat. Selanjutnya, yang ketiga, KEM PPKF tahun 2023 disiapkan sebagai baseline baru kebijakan fiskal pasca implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Pemerintah harus mengembalikan defisit ke batas di bawah 3%. Kemudian dukungan pembayaran dari Bank Indonesia dalam bentuk skema burden sharing juga berakhir tahun ini. Roni sendiri menilai hal-hal tersebut sangat krusial dan mempengaruhi penyusunan arah kebijakan fiskal tahun depan. Di depan DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penyusunan KEM PPKF tahun 2023 telah mempertimbangkan dinamika perekonomian, tantangan, dan agenda pembangunan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat kembali kesehatan APBN melalui konsolidasi fiskal. Yang kedua, aspek kebijakan moneter. Perekonomian, tantangan, dan agenda pembangunan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat kembali kesehatan APBN melalui konsolidasi fiskal.
Yang kedua, aspek kebijakan moneter. Baik untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar, interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilitas, alokasi dan distribusi. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan ekonomi lainnya. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakan. Strategi jangkar uang beredar adalah pilihan yang lebih tepat karena perubahan suku bunga bagi perekonomian tertutup atau perubahan nilai tukar atau bagi perekonomian terbuka akan meredam tekanan-tekanan tersebut dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas harga atau produksi. Sebaliknya, apabila yang terjadi adalah tekanan moneter atau moneter shock, maka yang lebih tepat adalah strategi jangkar suku bunga karena perubahan uang beredar atau neraca pembayaran akan meredam tekanan-tekanan tersebut dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas harga atau produksi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral untuk mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir. Transmisi kebijakan moneter dari perspektif konvensional dapat melalui jalur suku bunga, jalur kredit atau jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Dengan digunakannya instrumen suku bunga dalam rezim moneter, inflasi targeting, transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga atau interest rate pass-through menjadi salah satu topik bahasan penting. Model interest rate pass-through telah dikembangkan sejak lama seperti model yang dikembangkan oleh Roses 1985 yang disebut model marginal cost freezing yang menyatakan bahwa perubahan suku bunga cost of funds bank akan diteruskan dalam bentuk perubahan suku bunga bank kepada masalahnya. Karena hal ini akan mencerminkan perubahan marginal cost dari bank. Model ini masih dianggap sebagai model terbaik untuk menjelaskan interest rate dari suku bunga kebijakan ke suku bunga perbankan. Selanjutnya mengenai aspek kebijakan utang luar negeri. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah pada akhir Juli 2021 berada di angka 6.570,17 triliun rupiah dengan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 40,51%. Posisi utang tersebut mengalami kenaikan sekitar 15,61 triliun rupiah dibandingkan dengan posisi utang pada akhir bulan Juni 2021 yang sebesar 6.554,56 triliun rupiah. Kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada di dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi menyebabkan posisi utang pemerintah secara nominal mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Pembiayaan utang tersebut digunakan untuk mendukung kebijakan counter cyclical yang dikelola oleh prudence, fleksibel dan terukur, terutama untuk menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Melihat lebih rinci, komposisi utang pemerintah pada Juli 2021 masih didominasi oleh surat berharga negara SBN
sebesar 5.727,71 triliun atau 87,18% terhadap total utang pemerintah. Sementara utang pemerintah SBN terdiri atas SBN domestik sebesar 4.437,61 triliun rupiah dalam bentuk surat utang negara, 3.627,99 triliun dan sukuk 809,63 triliun rupiah, serta SBN Palas 1.260,09 triliun rupiah dalam bentuk Sun Palas 1.001,58 triliun rupiah dan sukuk Palas 288,52 triliun rupiah. Utang pemerintah yang berasal dari pinjaman dan dari dalam negeri tercatat 12,70 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri sebesar 829,76 triliun rupiah. Adapun pinjaman luar negeri terbagi lagi ke dalam 3 kategori, yakni pinjaman bilateral, pinjaman multilateral, dan pinjaman bank komersial. Adapun yang menjadi strategi kebijakan utang luar negeri di sini terdapat 4 strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, memanfaatkan fleksibilitas instrumen utang dengan pinjaman luar negeri yang biayanya lebih efisien, konversi pinjaman ke pinjaman dengan biaya murah dan risiko yang rendah, serta melakukan debt swap. Debt swap artinya membayar utang dengan cara menukarnya menjadi program pembangunan tertentu yang menjadi perhatian negara donor. Yang kedua, dari sisi penerbitan SBN, pemerintah berupaya untuk menerbitkan SBN dengan biaya yang efisien dan memanfaatkan dukungan Bank Indonesia sebagai standby buyer. Selain itu, juga melakukan liabilities management untuk menekan biaya utang di masa depan yang secara tidak langsung berdampak mengurangi jumlah utang. Yang ketiga, pemerintah menjaga komposisi utang domestik lebih besar daripada utang valuta asing. Selain pinjaman luar negeri yang memang direncanakan lebih kecil porsinya, kepemilikan SBN oleh asing sudah jauh menurun. Melihat lebih rinci, hingga 4 Agustus posisi kepemilikan surat berharga negara atau SBN oleh investor asing hanya sebesar 22,56%, sedangkan pemegang SBN terbesar adalah bank domestik sebesar 32,23%. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia, pemerintah terus mengupayakan berbagai alternatif pembayaran kreatif dan inovatif sehingga diharapkan dapat mengurangi beban APBN seperti melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha serta blended financing. Meski demikian, pemerintah akan tetap memantau berbagai faktor risiko yang perlu diwaspadai. Beberapa di antaranya adalah akses dan kecepatan vaksinasi yang belum merata sehingga pengembalian pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi tidak seragam. Demikian presentasi yang ingin saya sampaikan mengenai mata kuliah perekonomian Indonesia. Terima kasih.